Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Laidiul Faiza. Dalam video kali ini, saya akan menyampaikan tentang puasa bersama Rasulullah SAW yang bersumber dari buku Puasa Bersama Rasulullah halaman 25. Nah, kurang beberapa hari lagi nih kita memasuki bulan suci Ramadan. Semoga kita masih diberikan kesehatan ya sampai bulan suci Ramadan itu tiba. Nah, di bulan suci Ramadan ini ada salah satu ibadah yang wajib kita kerjakan, yaitu puasa. Nah, kali ini kita akan membahas tentang itu tadi, puasa bersama Rasulullah. Gimana sih caranya puasa bersama Rasulullah itu? Nah, sebelumnya kita juga harus mengerti dulu apa sih puasa itu. Nah, puasa adalah ibadah yang wajib, teman-teman. Puasa bukan hanya sekedar menahan nafsu makan, tapi juga mengajarkan kita untuk mengendalikan diri dari segala hawa nafsu dunia. Nah, ada beberapa keutamaan puasa bagi umat muslim, yaitu yang pertama, puasa adalah upaya seorang mukmin untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, amalan puasa bisa memberikan syafaat kepada yang mengamalkannya, seperti Al-Qur'an yang bisa memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Yang ketiga, puasa bisa membantu untuk melembutkan hati dan emosi seseorang. Ketika seseorang memiliki perut yang selalu kenyang, maka ia akan cenderung memiliki sifat yang keras dan kasar. Nah, agar kita bisa menjadi muslim yang baik, maka dalam menjalankan ibadah puasa, kita juga harus meneladani caranya Rasulullah berpuasa. Nah, langkah apa saja sih yang dikerjakan Rasulullah dalam menyikapi ibadah puasa? Yang pertama yaitu memantapkan niat. Artinya ketika kita ingin berpuasa, kita juga harus berniat. Kalau misalkan kita nggak berniat, maka ibadah puasa kita tidak akan sah. Yang kedua yaitu melaksanakan makan sahur. Salah satu hadis riwayat Bukhari menyebutkan, bersantap sahurlah kalian, karena dalam sahur itu ada keberkahan. Maka dalam mengawali puasa sebaiknya didahului dengan makan sahur pada malam hari. Yang ketiga yaitu mempercepat berbuka. Nah, kalau berbuka ini berbeda dengan sahur yang baik dilakukan di akhir waktu. Untuk berbuka sebaiknya disegerakan. Hal ini sesuai dengan salah satu hadis riwayat Ahmad yang menyatakan bahwa umatku senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka. Nah, yang keempat, membaca Al-Quran. Barang siapa yang membaca satu huruf Al-Quran, maka pahala untuknya 10 kali lipat kebaikan. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, teman-teman sekalian, membaca Al-Quran ini sangat banyak sekali manfaatnya. Nah, salah satu manfaatnya adalah bisa membuat hati kita menjadi tenang. Nah, kalau misalkan tadi disebutkan dalam hadis, kalau kita baca satu huruf Al-Quran maka 10 kali lipat kebaikan. Nah, kalau misalkan kita baca satu juz, nah itu sangat banyak, berkali lipat kebaikan, apalagi di bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia, bulan yang penuh dengan keberkahan, maka pahala kita akan bertambah dan bertambah. Nah, kemudian yang kelima, memperbanyak sedekah. Sedekah yang paling utama adalah sedekah di bulan Ramadan. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, sedekah ini termasuk salah satu yang dianjurkan untuk dilaksanakan di bulan Ramadan. Memanfaatkan bulan yang penuh berkah. Nah, dengan melakukan sedekah sebanyak-banyaknya. Ingat ya teman-teman, sedekah itu bukan hanya sekedar uang, tapi kita juga bisa memberikan pertolongan kepada orang lain, kemudian mengajak fakir miskin untuk berbuka bersama. Nah, itu juga termasuk daripada sedekah. Yang keenam, membayar zakat fitrah. Nah, dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan,
umat Islam tidak hanya diwajibkan untuk menahan diri dari makan dan minum atau hal-hal yang membatalkan, namun juga menahan lisannya dari perkataan yang tidak ada manfaatnya, bahkan yang bisa mengakibatkan perbuatan tidak baik seperti berbohong, kemudian gibahin orang dan lain sebagainya. Hal itu hanya akan membuat pahala kita berkurang dan kita akan mendapatkan dosa. Nah, itu tadi beberapa langkah-langkahnya. Sekarang kita akan membahas hal apa saja sih yang wajib diganti atau wajib diqodho ketika tidak bisa melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Yang pertama, makan minum dengan sengaja, itu pasti harus diganti itu. Kemudian yang kedua, muntah disengaja. Yang ketiga, haid dan nifas. Kemudian itu tadi adalah wajib diqodho. Yang selanjutnya adalah yang tidak wajib untuk diqodho atau diganti jika tidak bisa melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Yang pertama, bepergian. Bepergian di sini artinya ketika dia dalam perjalanan, kemudian dia berbuka atau ingin meneruskan puasanya juga itu diperbolehkan. Kalau dia emang benar-benar udah nggak bisa melakukan puasa, maka itu diperbolehkan untuk membatalkan puasa. Nah, yang kedua, mencium istri. Ingat ya, ini yang udah punya istri. Kalau misalkan mencium pacar, itu jelas tidak boleh karena itu diharamkan ya. Nah, mencium istri. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dijelaskan dari Ummu Salamah bahwa Nabi pernah mencium istrinya ketika berpuasa. Nah, mencium istri ini diperbolehkan dengan syarat tidak ada syahwat. Kemudian yang ketiga, makan minum karena lupa. Nah, setiap manusia itu kan pernah hilaf, pernah lupa. Kalau misalkan kita makan minum ketika berpuasa dan lupa, kemudian ingat ketika sudah kenyang, itu diperbolehkan, tidak apa-apa, kita langsung lanjut puasanya. Nah, itu tadi beberapa cara Rasulullah dalam melakukan ibadah puasa. Semoga kita bisa melakukan atau bisa meneladani apa yang Rasulullah sudah ajarkan kepada kita dalam melakukan ibadah puasa, bukan hanya sekedar ibadah puasa tapi juga ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan kita diberikan kesehatan sampai bisa mengikuti bulan Ramadan yang kurang beberapa hari lagi ini. Nah, sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.